Apakah kamu seorang yang bahagia? Gue yakin banget ini pertanyaannya sederhana, tapi sulit banget untuk dijawab. Maka dari itu, yuk kita bahas. Halo guys, selamat datang kembali ke channel YouTube kita bersama gue Molly dan di sebelah gue udah ada Ken. Halo guys. Hari ini kita lagi duduk bareng lagi untuk bahas mengenai topik yang cukup sensitif, yaitu tentang kebahagiaan. Sebuah pertanyaan yang cukup sederhana, apakah kita itu bahagia? Tapi gue yakin banget sulit untuk mencari jawabannya. Karena ukuran kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Dan kita selayaknya manusia itu diperhadapkan dengan yang namanya banyak sekali ketidakpuasan. Kita pun berdua pernah merasakan hal tersebut. Kadang kita udah punya motor, kita pengen lebih nih, pengen punya mobil. Kita udah sekolah S1, aduh, lihat teman-teman bisa kuliah S2, mau juga deh. Udah kerja di level manajer, wah ada teman yang udah jadi direksi, gue juga harus. Jadi, kalau kita terus tidak puas, pertanyaannya, kapan kita bisa bahagia? Dan gue setuju juga bahwa kita sebagai manusia itu pasti punya yang namanya mimpi. Mimpi pengen jadi ini, pengen jadi itu, gitu. Dan mimpi-mimpi itulah yang terus membawa kita untuk apa ya? Untuk terus punya mimpi baru lagi, dan mimpi baru lagi gitu. Kita nggak pernah merasa puas dengan satu mimpi yang udah kita capai. Seperti contoh pengalaman nyata yang pernah gue alamin sendiri, dulu waktu gue mulai karir di sebuah perbankan. Jadi dulu tuh gue pernah kerja di sebuah bank cukup ternama di Jakarta, di Indonesia. Gue pernah bekerja di sana selama 8 tahun. Waktu gue memulai karir gue itu ada seseorang yang pernah bilang ke lu, Mol, nanti ketika lu umur 30 tahun, gue yakin lu udah akan menjadi seorang kepala cabang. Dan di situ omongan dia itu terus terngiang-ngiang di otak gue dan tanpa gue sadari itu menjadi apa ya, motivasi gue bahwa oh iya, kalau nanti gue menjadi seorang kepala cabang nih, gue udah mencapai nih bahagia gue. Sampailah gue di titik itu, bahkan gue dikasih 1 tahun lebih cepat dari target orang tersebut yang dipasangkan orang tersebut ke gue. Jadi waktu itu umur 29 tahun gue udah berhasil tuh mencapai titik dimana gue menjadi seorang kepala cabang. Gue akui awalnya gue sangat bahagia dong ya. Dari yang tadinya gue cuman ya marketing biasa, tiba-tiba gue dikasih kepercayaan untuk menjadi seorang kepala cabang, menghandle cabang, diberikan fasilitas. Itu adalah ya, saat itu gue bahagia, gue tersenyum, gue senang, gue merasa tersanjung. Tapi ternyata kebahagiaan itu tuh hanyalah kebahagiaan sesaat, kebahagiaan semu, yang pada akhirnya, gue pengen lebih dari ini gitu loh. Kok gue gak bahagia ya dengan apa yang udah gue capai saat ini? Jadi berangkat dari apa ya, ukuran kebahagiaan itu, ketidakpuasan gue, mimpi-mimpi gue, yang sudah berusaha gue raih, tetap aja gue nggak happy. Akhirnya gue tuh mencapai sebuah titik bahwa oh, begini tuh caranya untuk bahagia. Yang pertama, akhirnya gue menemukan definisi bahagia gue itu melalui apa ya, menjadi pribadi yang merasa cukup dengan apa yang gue punya saat ini. Jadi sesimpel gue bisa kerja, sesimpel gue bisa pulang, masih bisa makan, menikmati makanan sederhana di rumah, gue masih punya tempat tinggal untuk berteduh, gue masih bisa apa ya, gue masih bisa jajan-jajan dikit, gue masih bisa pakai baju yang rapi. Itu ternyata sudah membuat gue bahagia. Karena pada dasarnya kita juga udah ada di dalam diri kita sendiri untuk bahagia. Nah, sekarang tinggal di mana kita mengambil keputusan untuk bahagia itu sendiri, untuk membahagiakan diri kita sendiri.
ya kan? Jadi kita harus gali itu dari dalam diri kita. Dengan cara apa? Salah satunya yang paling penting adalah itu dengan cara bersyukur atas apa yang kita punyai sekarang ini gitu loh, atau atas apa yang sudah kita raih. Kita harus merasa itu sudah cukup dan kita harus bersyukur aja gitu loh. Ya memang bukan hal yang mudah dan kita juga bukan di sini kita nggak mau judge siapapun karena kita pun juga pernah di fase itu dan mungkin juga kita juga bukan manusia yang sempurna gitu kan. Ya pasti adalah suatu waktu atau ya kadang-kadang juga suka merasa kurang happy atau kurang bersyukur. Nah, ini kan di perjalanan hidup ya. Jadi kita harus terus belajar untuk bertumbuh dan berkembang dan juga untuk menanamkan rasa kebahagiaan itu sendiri di dalam diri kita, dan kita harus selalu mengingatkan diri sendiri untuk bersyukur gitu loh, terutama kepada dunia ini ya yang udah memberikan kita segala kesempatan, segala waktu, segala tenaga, dan apapun yang kita bisa raih atau kita capai itu memang sepatutnya itu kita harus syukuri gitu loh. Nah, jadi untuk pada saat kita bersyukur, nah disitulah kita bisa mencapai titik kebahagiaan itu sendiri gitu loh. Karena setiap orang kan punya titik kebahagiaan masing-masing dan kita sendiri yang tahu. Jadi kita harus gali itu dulu. Terus kita bersyukur kepada dunia ini, kepada alam semesta ini. Atau kalian yang mungkin religius atau apa bisa belajar untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Atau in general ya kita berterima kasih kepada alam semesta gitu loh, yang terutama udah memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk menjalani segala kegiatan, dan kita juga bisa raih hal-hal mimpi-mimpi kita yang kita mau raih akhirnya bisa tercapai. Bahkan di posisi yang sulit pun gitu ya, sebenarnya kalau kita flashback apa yang kita udah jalanin di masa lalu gitu ya, mungkin pada saat kita jalanin ini berat atau enggak, kita merasa, kita juga banyak pertanyaan kenapa ini terjadi dengan saya gitu loh. Tapi sebenarnya pada saat itu juga kalau kita bisa pikir ada perspektif lain, selalu ada perspektif positif yang bisa kita ambil, karena biasanya kedepannya itu akan jadi pembelajaran yang baik untuk kita gitu loh. Mungkin kalau kita nggak melalui hal tersebut, kita nggak akan mencapai titik kita di masa sekarang. Nah disitulah poinnya bahwa kenapa kita harus bersyukur walaupun di masa sulit sekalipun. Dan yang selalu kita ingat sebagai manusia, kita tuh selalu diingatkan bahwa di atas langit tuh selalu ada langit lagi. Pasti ada langit lagi dan ada langit lagi gitu. Dalam artian ya kalau kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, ya nggak akan ada habisnya gitu. Jadi ya benar sih yang tadi Kenny bilang bahwa kita sendiri harus punya batasan di titik mana sih kita anggap hidup kita itu bahagia gitu. Karena kalau kita terus membanding-bandingkan, yang terjadi adalah itu ya akan muncul banyak perasaan-perasaan negatif gitu. Kita mungkin merasa kecewa, sedih, bahkan kita bisa iri. Kita jadinya tuh kitanya yang secara mental pasti berasa capek juga ya gitu loh teman-teman. Padahal ya pernah dengar lah ya, kita pernah dengar istilah bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau gitu. Mungkin banyak orang juga yang pengen punya kehidupan seperti kita gitu. Bukan kita saja yang menginginkan kehidupan orang lain yang kita anggap lebih baik gitu. Jadi ya daripada terus berlari tanpa ada ujung, tanpa kita tahu titiknya, ya akan lebih baik kita berlari dengan men-set titik bahagia kita itu sendiri gitu. Jadinya ya kita akan berasa kentan, kita akan berasa full, kita akan berasa ya apa ya, lebih happy aja sih dengan kehidupan kita ini gitu. Karena balik lagi ya, yang namanya bersyukur itu
ya sebuah keputusan yang kita ambil untuk diri kita sendiri gitu. Karena kalau gue sendiri merasakan ya kalau setiap hari ya sebagai manusia gue pasti pernah lah ya mengalami masa-masa down, masa-masa gue sedih, masa-masa dimana gue aduh kenapa sih kok gini-gini amat, kenapa sih kok sial banget deh gitu. Kadang gue juga pernah merasakan masa-masa itu gitu, tapi ya kalau gue terus terlena untuk mengeluh ya gak akan ada habisnya. Misalnya nih ya, contoh kayak sekarang ya tetap ya gue bekerja gitu kan, tapi memang ya bukan di perbankan lagi gitu. Ada masa dimana gue pasti ngeluh gitu loh ke Kenny, gue capek banget nih, gila gue capek banget kerja, gue gak mau kerja deh gini segala macem gitu. Tapi tanpa gue sadari negatif thinkingnya gue bahwa gue capek itu bener-bener bikin gue capek men dalam bekerja gitu. Tapi ya ketika gue bangun di pagi hari, gue bilang ke diri gue, hari ini gak ada rasa capek, kerja dengan sukacita aja, berasa bersyukur aja, lu masih punya kaki, lu masih punya tangan, lu masih bisa pergi ke tempat kerja tanpa dituntun, nikmatin aja dengan lu another day you work, another day you will receive income gitu loh buat lu gitu. Jadi ya kalau gue punya mindset seperti itu ya gue jadinya lebih berasa aja gitu loh kerjaan yang padahal lotnya sama-sama aja ya, beratnya sama, mungkin kuantitasnya juga sama gitu ya. Kadang ada lah masa-masa di mana lebih berat atau lebih ringan gitu kan, tapi ya yang dikerjakan sama-sama aja kok gitu. Tapi kalau lu punya mindset yang lebih positif, rasanya ya kayak oh hari itu berlalu dengan begitu saja, dengan baik, bekerjanya juga dengan baik, dengan niat, hasilnya juga lebih baik gitu. Karena efeknya akan banyak banget nih dampak positifnya. Ya, jadi intinya bahwa rasa syukur itu loh yang bikin kita bahagia gitu loh. Jadi ketika kita bersyukur atas apa yang kita punya, apa yang udah kita terima, apa yang udah kita bisa raih, apa yang kita bisa bagikan, disitulah kita akan merasa bahagia gitu kan, bukan sebaliknya. Jadi ya kayak tadi mau dibilang ya, ketika kita kita udah misalnya pagi-pagi kita bilang ke diri kita sendiri, ya hari ini akan berjalan dengan baik, kita bisa bekerja, semuanya itu akan gimana ya, percaya atau enggak gitu loh, tapi gue selalu percaya gitu loh, ketika kita punya afirmasi positif kepada diri kita sendiri, maka hal-hal baik pun akan terjadi di dalam kehidupan kita gitu loh. Mungkin nggak secara langsung, tapi pada akhirnya percayalah, segala sesuatu yang baik itu akan terjadi dalam diri kita gitu loh. Dan pada di situ juga kita juga ketika kita selalu bersyukur, ya makanya kita akan selalu merasa bahagia dan merasa cukup gitu loh. Kita nggak pernah merasa kekurangan dan kita nggak akan merasa iri atau kita nggak akan punya pikiran macam-macam lagi, nggak. Jadi maksudnya ketika kita udah mencapai suatu titik untuk cukup gitu, misalnya kayak oh ya hari ini udah cukup kerja, udah cukup cari uang ya, ketika mengatakan itu ya itu akan membawa dampak positif ya. Jadi kita merasa oh ya udah kita udah cukup gitu, hari ini udah cukup, kita udah melakukan yang terbaik, ya udah gitu. Jadinya happy aja gitu kan, nggak kayak nggak ada beban lagi gitu loh, nggak ada beban oh kita harus melakukan lebih lagi, itu jadi nggak balance ya. Jadi makanya itu di situ dia kita mesti membatasi diri kita sendiri, di mana kita merasa cukup dan pada saat itu kita juga bersyukur, lalu kita bisa bahagia. Dan di sini kita bukan bilang ke teman-teman bahwa oh nggak usah mimpi ketinggian deh, itu enggak ya teman-teman gitu. Maksudnya kalau kita tuh selalu bilang ke orang-orang dan ke diri kita sendiri bahwa mimpilah setinggi mungkin gitu, tapi tetap kita harus
istilahnya apa sih kalau bahasa gaulnya tuh nggak usah ngoyo gitu loh, jangan terlalu ngoyo dan realistis aja gitu loh. Karena ya dengan bermimpi itu ya kita akan punya spirit ya, punya semangat gitu. Dan menurut gue tuh nggak ada mimpi yang terlalu besar untuk kita gapai gitu. Selama kita memang konsisten, kita memang komitmen untuk mengejar mimpi tersebut. Dan yang pasti ya teman-teman, kita tuh nggak ngerugin siapa-siapa gitu. Karena gimana ya, contoh kayak ukuran kebahagiaan dan mimpi lu tuh misalnya, gue pengen menjadi karir woman atau karir man gitu ya, nggak ada masalah gitu. Tapi ya memang dalam prosesnya itu ya kita lakukan, kita kejar dengan ya bekerja dengan baik, dengan integritas, disiplin, terus ada gitu kita nggak mencurangi orang, dan kita juga nggak merugikan diri kita sendiri dengan misalnya bekerja mati-matian sampai lembur-lembur, sampai sakit-sakitan, lupa makan, itu juga nggak benar gitu loh. Jadi maksudnya itu yang gue konsep jangan ngoyo dan be realistis, yang gue maksud tuh seperti itu gitu ya. Karena ya gitu ya tadi ya, menurut gue yang namanya ukuran bahagia, rasa ketidakpuasan, dan mimpi itu suatu hal yang berkesinambungan gitu. Yang punya tapi untuk apa ya, yang bisa membuat semuanya tuh seimbang itu adalah diri kita sendiri. Kita yang punya kontrolnya terhadap ketiga unsur tersebut gitu. Dari bahagia, ketidakpuasan, dan mimpi itu kita yang punya kontrolnya. Jadi kita jangan sampai malah dikendalikan dengan perasaan-perasaan tersebut. Kita yang harus punya kendali gitu. Kita yang harus punya kontrol. Percaya deh, kalau kita punya kontrol, kita punya ukuran yang realistis, kita punya batasan. Oke, balik lagi ya tadi, tidak puas pun juga nggak masalah gitu. Karena tidak puas pun kalau kita bisa mengontrolnya, itu bisa memicu kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Tapi ya gitu, kontrol di dalam diri kita tuh menurut gue tuh penting banget sih. Karena ya sebagai manusia, balik lagi ya, gue selalu percaya bahwa setiap orang tuh punya jalannya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Jadi ya gak usah khawatir gitu loh teman-teman, selama kita konsisten, selama kita committed, selama kita tuh ya paling bener, yang paling gue selalu tanamin di diri gue tuh jangan sampai gue tuh ngerugin orang lain gitu, jangan sampai gue menyakiti orang lain, melukai orang lain gitu, ataupun melukai diri gue sendiri gitu. Gue boleh kejar sejauh mana gue mau mengejar, tapi ya pokoknya tetap jaga diri lu, jaga orang-orang di sekeliling lu. Oke guys, jadi gitu dulu video kali ini, sharingan kita, semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang relate dengan cerita kita hari ini atau sharingan kita hari ini, boleh share di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa subscribe, like dan share video ini, kiranya bermanfaat buat kalian. Thank you for watching and see you next time. Bye. Bye bye.